Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya jamaah Masjid Al-Qur'an Semarang, monggo sareng-sareng kita lajengaken malih pengaosan ngaji ilmu tauhid otomanipun kitab Aqidatul Awam ingkang dipun karang dening Kiai Nabi Said Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Niki melanjutkan nafam yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadirun muridun alimun bi kulli syai'. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu, demi Allah, perlu engkau ketahui bahwa Allah mawjud. Allah ini mawjud, Allah ini ada. Nah, kemarin kula singgung, kula terangkan bahwa mawjud fi dzatihi, mawjud fi sifatihi, mawjud fi af'alihi. Jadi kula jenengan ini harus wajib, hukumnya wajib, yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah ini mawjud fi dzatihi. Zatnya ini ada, wujud. Tapi adanya Allah ini mukhalafatul lil hawadits. Kula jenengan harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah ini ada, tapi Allah tidak sama dengan makhluk. Jenengan berarti tidak boleh membayangkan, kita tidak boleh membayangkan, memikirkan, apalagi sampai menyamakan Allah dengan sesuatu. Mboten asal. Sehingga kula jenengan iki mangki saged kepanggih kalih Gusti Allah secara langsung iki yuriduna wajha. Kula jenengan saged kepanggih kalih Gusti Allah secara langsung niku syaratnya ketika kula jenengan mangki saged mlebet surganipun Gusti Allah. Nah, kenikmatan berjumpa dengan Allah ini melebihi kenikmatan dibandingkan kenikmatan surga. Jadi kalau jenengan itu beruntung beli surga, luas, jembar, tak ada semua serba ada, semua serba nikmat. Orang usaha kangelan, tapi ada yang nikmat luar biasa, yaitu ketika kalau jenengan ditarik kenikmatan luar biasa, yaitu sakit kepanggih kali Gusti Allah secara langsung. Dan Allah ini wujudnya tidak sama dengan makhluk. Jenengan tidak boleh membayangkan seperti matahari, seperti bulan, seperti lautan, seperti apapun, tidak boleh. Walau itu jenengan anggap besar, walau itu jenengan anggap istimewa, walau itu anggap jenengan macam-macam lah, tidak boleh. Karena kalau jenengan cukup yakin bahwa Allah ini mawjud, Allah ini ada. Dan adanya Allah ini tidak sama dengan makhluk. Dan di mana ini berkula terangke huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Ini kalimat huwa kembali ke person, kembali kepada kita ketika kita ini yakin, betul-betul yakin dimanapun kita ini berada, bahkan setelah kita ini kapundhut wafat tenggene alam kubur, sampai hari berbangkit nanti, sampai proses akhirat, kula jenengan ini dimanapun kita berada nanti, Allah ada di situ. Sehingga ana malikin nas, ana maliki yaumiddin. Jenengan yang maca kula untuk belas kalau malikin nas, ana maliki yaumiddin. Malikin nas ini secara umum di dunia ini Allah adalah raja di atas raja, kekuasaan Allah tanpa batas. Tapi maliki yaumiddin ini khusus kagem wong-wong Islam. Kula jenengan ini nanti akan mendapatkan naungan Allah, kita akan mendapatkan rahmat Allah, kita akan mendapatkan ridho Allah ketika kita ini di dalam dunia ini mau mengabdi pada Allah, sehingga kita akan berada di dalam kekuasaan Allah, masuk di dalam surganya Allah. Mulanya sing wajib diwaca nalikane kula jenengan maos Fatihah niku boten An-Nas tapi Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Karena hidup kita di dunia ini tidak abadi.
siap atau tidak, mau atau tidak, kita akan berputar gantian dengan yang lain. Ya, seberapapun usia kita, selama apapun kita ini hidup, siap atau tidak, wa ajalum musamma, ajal sudah ditentukan oleh Allah, waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga ingin pun kalau terang bahwa maujud kula jenengan ini harus yakin seyakin-yakinnya. Ini landasannya adalah iman. Iman dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah ini ghaib. Pengertian ghaib, kita tidak bisa menjangkau dan kita tidak boleh membayangkan, kita tidak boleh menyerupakan atau apapun itu tentang Allah. Kita tidak cukup Allah ini ada. Dan ketika kita menginginkan berjumpa dengan Allah, caranya piye carane kula jenengan iki nggih dadi wong sing iman, gelem amal soleh, istiqomah nganti kapundhut, waktu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita betul-betul sampai kapundhutipun iki tetap ibadah dalam keadaan husnul khatimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati dalam keadaan muslim, disitulah kita akan mendapatkan yang nama yuriduna wajah. Apa yang kita harapkan yaitu berjumpa dengan Allah, kita akan bisa mendapatkan itu. Dan intensitas antara satu dengan yang lain ini tidak sama. Ada orang yang setiap hari bisa ketemu, ada yang seminggu sekali baru bisa ketemu, ada yang 1 bulan 1 tahun bisa ketemu. Niki kantun keimanan kita, kantun amale kula jenengan piyambak-piyambak. Tapi dijamin ketika kula jenengan masuk surga pasti akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di atas kenikmatan surga itu sendiri, yaitu kita bisa berjumpa dengan Allah secara langsung. Ini kalimat maujud. Jadi maujudnya Allah ini tidak sama dengan makhluk. Kadang-kadang mulai kapan? Mulai qadimun. Allah ini wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah ini tanpa awal. Pengertiannya Allah ini tidak sama dengan makhluk, ada permulaan, ada akhirnya, tapi Allah adalah qadim. Allah ini yang maha awal. Pengertiannya tidak ada yang mendahului. Sehingga ketika kula jenengan orang nampak inilah Allah. Memang Allah tidak sama dengan makhluk. Kula jenengan cukup yakin bahwa Allah ini ada. Mulai kapan? Qadim. Allah ini qadim. Awal tanpa awal. Awal tanpa permulaan. Tidak ada kalimat start dan tidak ada kalimat yang namanya finish. Baki, karena Allah ini adalah kekal. Baki. Jadi kalau jenengan ini ketika memahami ini sudah, kita sudah belajar wujud, idam, apa. Wa mukhalafatu lil hawadis. Ini kita sudah belajar 4. Jadi 4 wujud ini nanti mengandung bermacam-macam sifat. Tapi ini kalau kembali lagi, kalimat nafsiyah atau maujud ini adalah inti pokok daripada yang namanya ilmu tauhid. Pengertiannya apa? Ketika kita yakin bahwa Allah ini ada, maka Allah memiliki sifat, memiliki af'al. Jadi zatnya betul-betul ada, sifatnya ini betul-betul ada, af'alnya betul-betul ada. Ini berkolosinggung, zatnya Allah mau berkolosinggung bahwa zatnya Allah betul-betul ada, dan kita tidak boleh membayangkan, menyerupakan, atau kita ini berpikir bahwa Allah ini sama dengan makhluk badan ansal. Pokoknya cukup yakin ono. Nah, kalau pengen ketemu syaratnya iman, amal soleh, istiqomah nganti kabundut, tetap iman, tetap Islam dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan takwa, maka kula jenengan untuk nikmat luar biasa
saged kepanggih kalih Gusti Allah. Nah, sekarang dimanapun kita berada, disitulah ada Allah. Ini belajar tauhid. Ini jenengan ini memang betul-betul jiwa tauhid. Ruhi kula jenengan ini alhamdulillah memang ada pengertian kesuciannya ini terjaga dari awal. Kula jenengan diterangi kaya ngeten, tidak ada penolakan. Pengertiannya hanya akan menambah ibaratnya gaman itu tambah landep. Ibaratnya gaman kayak ini yang namanya karat ini akan semakin hilang. Tapi ketika jenengan ini kok sudah berpikir yang lain, maka mungkin ada penolakan. Ini kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, setelah maujud fi dzatihi wa sifatihi, sifatnya Allah ini luar biasa. Yang sering kita sebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini memiliki sifat Rahman, Allah ini memiliki sifat Rahim. Rahman Allah ini tidak membedakan siapapun. Belum ibadah ya diweki urip, orang ibadah ya tetap diweki urip. Kok Gusti Allah ada sifat Rahman, kuwi ra gelem nyembah aku mati kuwi, ya mati kabeh mungkin. Entek kula jenengan iki. Sehingga fasilitas Rahman ini digabungkan dengan Rahim Allah. Ketika apa yang kita diberikan oleh Allah di dunia ini kita manfaatkan, kita gunakan untuk baik, kita gunakan untuk sarana ibadah, kita akan berjumpa, kita akan merasakan yang namanya Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah yang hakiki, yaitu khalidina fiha abada, yaitu kenikmatan yang akan kita rasakan selama-lamanya nanti ketika kita alhamdulillah sudah kembali pada Allah, masuk di dalam surganya Allah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk ibadah, Allah memerintahkan kita untuk bermacam-macam, termasuk yang namanya haji, yang namanya zakat, yang namanya apapun itu. Allah tidak membiarkan kita, tapi kita semua diberikan fasilitas, diberikan yang namanya semuanya wis cemepak, semuanya wis ono. Tinggal bagaimana kita ini menggunakan itu. Ini sifat yang namanya sifat yang wujud sifatnya Allah. Nah, wujud af'al Allah ini sering kita punya angan-angan, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, tapi apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan kadang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini jadi kalau jenengan mungkin punya rencana, punya bayangan macam-macam lah, tapi ketika af'al Allah fa'al lima yurid, ketika Allah tidak berkehendak, apa yang kita rencanakan ini tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Ini af'al Allah. Bahkan af'al Allah mungkin sering kita rasakan yang namanya pergantian siang malam, perputaran matahari, perputaran bulan, ini terjadinya yang namanya angin, hujan, apapun ini adalah wujud af'al Allah. Jadi kembali lagi, wujud di sini adalah pokok daripada tauhid itu sendiri. Tapi ketika kita sudah yakin bahwa Allah ini wujud, kita tidak boleh membayangkan wujudnya Allah itu sama dengan makhluk, dan Allah ini wujud tanpa permulaan dan tanpa akhir, dan Allah ini memang baqi, Allah ini kekal, Allah ini abadi. Kullu syai'in 'alikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali pada Allah, tapi Allah baqi, Allah ini kekal. Sehingga ketika kula jenengan ini yakin bahwa Allah ini wujud, ketika Allah ini ada, Allah nanting dumateng kula jenengan, nantang nutuhi kelemahan kula jenengan. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah.
Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia tanpa terkecuali, laki-laki, perempuan, Islam maupun tidak, dipanggil oleh Allah. Antumul fuqara, kamu semua ini butuh pada Allah. Kamu tidak bisa lepas dari Allah. Antumul fuqara. Kita ini, ketika kita ini menyadari bahwa kita ini fuqara, fuqara itu di bawah miskin, orang yang betul-betul butuh. Sehingga ketika kita ini sudah ditantang oleh Allah bahwa kita ini fuqara, kita ini fakir, dan fakir kita ini bukan kepada makhluk, tapi antumul fuqara ilallah, kamu ini fuqara pada Allah. Sehingga Allah mengajarkan kita ini untuk meminta, untuk berdoa, dan doa yang paling utama adalah sholat. Doa mukhul ibadah. Doa adalah inti pati atau saripati daripada ibadah. Dan ibadah ini yang paling utama, doa ini yang paling utama sudah diajarkan oleh Rasulullah secara langsung, dan Rasulullah menerima secara langsung dari Allah melalui Isra Mi'raj, yaitu yang namanya sholat. Ini ya, jadi ketika kalau jenengan ini kalimat nalikannya sholat nika duduk di antara dua sujud dengan dungo rabbighfirli warhamni wajburni, terus warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini jenengan ketika sadar itu seakan-akan di depan kita ini ada orang yang betul-betul kita ini minta rabbighfirli, ya Allah, aku dosa kuwake, aku jaluk ngapura. Warhamni, ya Allah, aku jaluk kasih sayang jenengan. Ini kalau sebab kalau jenengan ini kok boro-boro dosa, orang kok kasih sayang Gusti Allah maksud terus, jenengan ini akan susah. Tapi ketika kalau jenengan ini jaluk ngapura terus, tapi Allah tidak lepas dari kasih sayangnya, kalau jenengan itu mungkin bendino kelakoni dosa, tapi saesuk engko iso jaluk ngapura. Rabbighfirli warhamni wajburni. Lagi jenengan, ya Allah, kula niki jaluk cukup. Cara bahasane ngene. Sebab lek kula jenengan ora cukup niku repot. Apa wae pun niki sehingga jaluk ini bicara bahasa ini. Sehingga ketika kula jenengan ini memahami ini, ternyata Allah sampai nate angkat tenggene Quran itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada hamba-hambaku yang mereka betul-betul yakin kepadaku, fa inni qarib, ketahuilah bahwa aku ini sangat dekat dengan mereka. Min hablil warid, melebihi dari urat nadi mereka, melebihi dari roh yang ada di dalam jiwa kita. Min hablil warid. Sehingga kalau dengan ini ketika jaluk sampai tadarru Allah khufyah, jaluk orang perlu gembor-gembor, orang perlu maksa-maksa, karena Allah ini sangat dekat. Tapi yang diperlukan adalah kita merasa betul-betul itu butuh, kita minta, dan kita yakin bahwa Allah akan memberi itu tanpa memaksa. Orang dikti Gusti Allah, bukan dikti, bukan asal dikti, bukan asal. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu mana yang terbaik untukmu dibandingkan apa yang kamu minta, dibandingkan apa yang kamu harapkan. Ini sehingga kembali lagi ketika kula jenengan ini yakin dengan maujudnya Allah, maka ibaratnya kula jenengan ini ketemu Pak Menteri atau ketemu Pak Presiden, terus jenengan ditakoni, Pak jenengan pengen apa? Nah, jenengan ini kan kesempatan ini kan digunakan sebaik mungkin untuk meminta. Mungkin jenengan itu saya jalur sepeda, jalur laptop, jalur macam-macam. Mau bebas.
Tapi apa yang kita minta ini, ud'uni astajib lakum, Allah janji apa yang kamu minta itu pasti aku beri, pasti itu. Lho tak aku jaluk kawit semono nganti yang ini wis 40 tahun, wis 3 tahun kok belum wujud niki pripun. Ternyata doa kita ini bisa diberikan di dunia, bisa diberikan Allah di akhirat nanti, dan bisa Allah ini memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Nah, kalau jenengan ini apa sing dijaluk iki langsung di dunia, jenengan ini jenenge istidraj. Pengertiannya wong ora bakal ibadah tapi jaluk terus. Kok jenengan iki jaluk wong tua Pak, tukang sepeda motor turuti, mau Pak sepeda motor mobil turuti, wis jaluk terus. Jenengan ra gelem kerja, ra gelem usaha, nek jaluk wae, biasa wong Jawa mangap ngono wae. Nggih modal mangap ngono wae. Ini sehingga Allah ini apa yang kita minta ini jenengan wis tahajud mungkin, jenengan wis duha mungkin, jenengan wis sholat hajat mungkin, bahkan jenengan ini wis wiridan macam-macam lho tak. Aku kok durung sugih-sugih, aku kok durung bojo-bojo, wis ora usah dipikir. Jaluk jenengan. Nah, dengan permintaan ini ternyata diberikan di dunia bisa, diberikan nanti di akhirat bisa, atau dipilihkan Allah yang terbaik untuk kita. Ini contoh kecil, jenengan ketika punya anak kecil, dia baru batuk, dia baru sakit, orang anak itu biasanya wayah panasnya njaluk es. Ketika jenengan sayang pada anak, Pak, kalau jaluk es Pak, atau itu kan jenengan saking sayangnya kan juga tidak diberikan peringatan atau diberikan pengertian atau dialihkan yang lain. Tapi jenengan ini saking sayang tapi sayang keliru, apa sing dijaluk wae kabeh ya repot. Repot niki. Sehingga kembali lagi pun sering kula terangkan bahwa belajar tauhid ini adalah menumbuhkan apa yang sudah diberikan Allah pada kita di dalam ruh kita. Mungkin selama ini ruh kita ini terlalu tertutupi atau terlalu banyak yang namanya tadi tayangi atau yang namanya sesuatu yang menghalangi mahjub atau apapun itu. Cobalah kita betul-betul belajar itu. Sehingga kembali lagi ketika kita ini sudah percaya bahwa Allahu mawjudun, Allah ini adanya Allah ini fi dzatihi, fi sifatihi wa af'alihi. Ini bisa kita cari dalilnya di dalam Al-Quran, hadis, ijma' qiyas maupun dalil secara akli, yaitu wujudnya alam sekitar ini. Ini membuktikan adanya Allah, membuktikan kebesaran Allah, membuktikan bahwa Allah adalah segalanya. Dan Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita. Tapi kita yang butuh pada Allah, dan apa yang kita lakukan bukan untuk Allah, tidak berpengaruh sedikit pun untuk Allah. Tapi apa yang kita lakukan adalah kembali kepada diri kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan ini akan kita dapati, dan kemaksiatan, dosa, penentangan atau kezaliman apapun yang kita lakukan, ketika jenengan ini sudah diberikan waktu untuk tobat, tapi jenengan tidak mau tobat, tidak mau menyesali, tidak mau kembali pada Allah, sampai kembali kok tetap ismun, tetap dosa, tetap maksiat, tetap dolim, tetap kafir. Jangan salahkan Allah ketika nanti manusia ini diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Itu bukan karena Allah tidak sayang pada kita, tapi manusianya itu sendiri yang tidak mau menggunakan fasilitas yang ada, tidak mau menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Sehingga waqaimun ghani, Allah ini qaimun ghani.
atau qiyamuhu binafsi. Jadi jenengan niku sering pun kula kandhake badhe azan niku zaman kula jenengan cilik yo bisa dengan wiridan atau pujian niku Allah wujud kita terus mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsi. Ini qiyamuhu binafsi. Allah tidak butuh kita, bahkan malaikat rasul ini bukan berarti tidak mampu. Allah tidak mampu, bukan. Tapi adanya malaikat, adanya rasul, ini adalah bukti bahwa Allah sayang pada kita. Bukti bahwa kula jenengan ini istilah sayang karo wong tuwa ngeten nggih, kula jenengan ini sayang karo anak nika. Ketika anak melakukan apapun dibimbing, diarahkan, ditunjukkan mana yang benar, orang diculki gambaran. Sehingga para nabi, para rasul nikah diutus oleh Allah kalimat syahidah sebagai saksi, lagi mubasysyira wa nadhira, lagi ngandani sing genah, lek memang manut ya selamat, nadhir ngancam, pengertiannya orang manut ya diancam karo siksa. Nah, wong tua ya ngoten, cara mendidik kita ini kita syahid, melihat dulu anak ini wis pindah apa dulu. Ketika anak ini pindah, dimotivasi dia caranya langsung apik, bisa semakin baik. Tapi ketika kita melihat anak-anak kita ini kurang baik, wujud kasih sayang kita boleh mengancam. Pengertiannya nazir ini ketika kamu tidak menurut, ketika kamu tidak sungguh-sungguh dari sana sekolah iso wae kuwi ora mudah, kamu bisa tidak naik kelas, kok sampai mereka tidak mau seperti itu, diancam lagi mungkin ditarik yang namanya sangune macam-macam ini kok sampai niku bocah isih ra nurut nek dianggap wis kowe ra nurut ra anggap anak sampai seperti itu wujud kasih sayang yang namanya orang tua, bukan pemaksaan. Ya Allah pun ya seperti itu, wis fasilitasi misalnya macam-macam, wis ana contone karek niku kowe kok ora manut, ya jodoh salahnya aku. Nalikane kowe untuk adab, nalikane kamu nanti di akhirat masuk ke dalam neraka. Sehingga kembali lagi waqa'i menubani, Allah ingin menunjukkan kepada kita, aku ini tidak butuh dengan makhluk, ia menghubungi nafsi. Sehingga kalimat ini kalau dengan nikah tenggine masalah haji nikah, manis tapo'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kok ana wong wis duwe sehat, rezekine berlimpah, perjalanannya ya gampang, tapi kok ora gelem nglakoni haji, wis manis tapo'a ilaihi sabila wa man kafara, kok wonge kafir pengertian ora gelem nglakoni, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah ini maha kaya, Allah ini maha terpuji. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah ora butuh dengan ini kaji atau ora urusan dewi, tapi fasilitas ini apa yang sudah diberikan oleh Allah ini akan ada tanggung jawabnya. Dan summawatus alunna yauma idzin anin na'im. Nikmat yang kita terima apapun itu bentuknya akan ada tanggung jawabnya. Sehingga ketika kita ini sudah belajar wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wa wahidun. Allah ini wahid. Dengan penapal ya qul huwallahu ahad. Allah ini esa, lam yalid wa lam yulad, ora duwe bapak, ora ada ibu, yo ora duwe anak. Cara bahasa ini tidak. Ini ora duwe bapak, ora ada ibu, ora duwe anak. Terus esa. Lekat kok iso, siji kok iso. Nah,
ahad. Inilah Allah. Sehingga ketika jenengan qul huwallahu ahad, Allahus somad. Siji tapi iso nyukupi, siji tapi iso maringi sekabehane, bisa dirasakan siapapun. Allah ingin menunjukkan kepada kita di dalam dunia ini ada satu yang namanya cahaya yang sering kita nikmati, yaitu matahari. Ketok esok itu udah kono, wawan udah ini. Tapi bagian kono itu ya kerasa esok. Kalau biasanya nggak dengan ini belajar biografi, belajar yang namanya geografi ini berputar. Ini satu, tapi bisa dimanfaatkan semua makhluk, tidak hanya manusia, bahkan semuanya merasakan itu. Itu Allah ingin menunjukkan dan sering kita lihat yang namanya matahari. Kalau sampai matahari ini tidak terbit sebagaimana sunnatullah, sangka masyrik ilal maghrib, engkau sangka maghrib ilal masyrik, niki nuduhke matahari wis ora fungsi, timbul jenenge dina kiamat. Jadi matahari ini selagi ini bisa terbit sangka masyrik, daerah timur ilal maghrib ke barat, insya Allah aman turun waya kiamat. Tapi kok sampai timbul yang namanya matahari dari maghrib ilal masyrik, ini sudah tidak normal lagi. Itulah awal daripada kehidupan yang namanya kiamat. Allah ini satu, Allah ini Esa, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak akan ada sesuatu apapun yang menyertai Allah, yang menyamai Allah, sehingga dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Ini kalau sampai orang ngirik nyekutuk Gusti Allah, mengapa tidak diampuni? Karena Allah tidak ingin disamakan, karena Allah tidak ingin dipersamakan. Allah tidak ingin kalimat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga ketika kula jenengan ini sudah memahami ini, sebetulnya kembali lagi ketika kita dari awal betul-betul alhamdulillah zaman ciliane kula jenengan itu sering pujian Pak teman-teman jenengan ini gelem ngaji tenanan. Ini insya Allah nih, jadi tauhid ini fungsinya adalah belajar, mengajarkan kepada kita agar kita ini memiliki sifat yang namanya yakin utawa mantap. Ini jadi yakin utawa mantap, karena Allah punya sifat wajib, punya sifat muhal, punya sifat jaiz. Nah ini sehingga ketika kalau jenengan memahami ini, insya Allah urip yang mengalir dilakoni seapi-api pun bisa sambung malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.